Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Al-Qiyas. Nah, ini barulah kita sekarang pembahasan dalil yang ketiga dari dalalah syar'iyah, yaitu adalah Al-Qiyas. Setelah kita selesai pembahasan tentang Al-Quran dan Sunnah. Sunnah juga, nah, kemarin telah kita bahas qauliyah ya, dan fi'liyah gitu ya. Kemudian takririyah ini juga kita bahas berkaitan dengan al-akhbar sunnah Nabi SAW, terbagi dari sisi al-usul ilaina gitu ya. Tapi baru sekarang kita pembahasan al-qiyas. Qala wa ammal qiyas fa huwa raddul far'i ila al-asli fil hukmi bi illatin tajma'uhuma. Wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin: qiyasu illatin wa qiyasu dalalatin wa qiyasu syabahin. Fa qiyasul illa ma kanat al-illa fihi mujibatan lil hukmi, wa qiyasul dalalah wal istidlalu bi ahadin naziraini ala al-akhar. Wa huwa an takuna al-illatu dalatan ala al-hukmi wa la takunu mujibatan lil hukmi. Wa qiyasus syabah wal far'ul mutaraddidu baina aslaini fa yulhaq bi aktsarihi ma syabahat bih wa la yusaru ilaihi ma imkani ma qablah. Qala syarih. Baca ini nah, siapa namanya? Ruli baca. Meski mulai bosan. Taib. Ini adalah usul yang keempat dari usul asas-asas yang kita bisa berdalil dengannya, yaitu adalah al-qiyas. Dan ini pendalilan dengan qiyas itu diselisihi oleh az-zahiriyah wa akharun, dan orang yang lainnya yang sepakat dengan zahiriyah. Wa qalu, mereka berkata, laisa minal usul, qiyas bukan termasuk daripada fondasi di dalam agama ini. Kenapa? Karena tidaklah dia memberikan faedah kecuali hanya memberikan faedah zon, prasangka. Dan kita sudah mengatakan, barakallahu fikum, di awal-awal kitab bahwasanya ketika hilang kullama faqada al-yaqin gitu ya, ketika keyakinan itu hilang daripada sisi pendalilan yang ada, enggak ada dalalah qat'iyah, ya maka kita kembali ke perkara zon. Bahkan aglabu ahwal masail fiqhiyah itu ya sifatnya zoniyah, ghalabatuz zon atau zon rajih dan yang semisalnya gitu ya. Banyak sekali itu kalau kita perhatikan. Terus apa yang menghalangi kita untuk berdalil dengan qiyas? Hanya karena dengan alasan dia memberikan faedah zon. Allahu musta'an. Lanjut. والصواب مع الجمهور فإن القياس يسير زمنا غالبا يعمل به في الأحكام الشرعية، فقوله لا يفيد إلا الظن نقول خبر الواحد ونحوه لا يفيد إلا الظن في أصله، ومع هذا يستدل به. Shawab yang benar adalah pendapat jumhur para ulama, yaitu adalah qiyas yusiru dhannan ghaliban, memberikan dampak zon yang ghalib, prasangka kuat, menimbulkan prasangka yang kuat, yu'malu bihi fil ahkami syar'iyyah, yang dapat kita amalkan, ya'malu bihi, yang dapat kita amalkan ketika berbicara hukum-hukum syar'i. Wa qauluhum, adapun pendapat mereka yaitu zahiriyah dan selainnya, la yufidu illa dhann, tidaklah memberikan faedah kecuali zon. Naqulu, kita katakan, khabarul wahid wa nahwuhu la yufidu illa zon fil asal. Khabar ahad itu dan yang semisal dari khabar ahad itu juga hanya memberikan faedah zon pada hukum asal. Maksudnya hukum asal apa? Ya kalau dia tidak ada qarinah yang menunjukkan akan perkara qat'iyah, sebagaimana yang kita katakan kemarin. Hukum asalnya khabarul wahid adalah zanniyah fi
thubutihi. Dan bersamaan itu kita boleh berdalil dengan khabar ahad dan yang semisal dengan khabar ahad dari sisi memberikan faedah zaniyah. Fadhal. دل على اتباع القياس دليل كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة رضي الله عنهم قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط والميزان Matuzanu umuru. Kok umuru? Al umuru. Tayyib, wa yuqayasu bihi bainahuma. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wal qiyasus sahihu minal adli fa innahu taswiyatun baina mutamathilaini wa tafriqun bainal mukhtalafaini. Dan sungguh telah ditunjukkan waqad dalla ala i'tibaril qiyas dalilan kitabullah wa sunnah. Al-Quran dan sunnah itu telah menunjukkan tentang atau atas dianggapnya qiyas sebagai dalil. Dan juga yang menunjukkan dianggapnya al-qiyas sebagai dalil syar'i itu adalah aqwalnya sahabat radhiyallahu anhum. Dari Al-Qur'an kita katakan di sini qala ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat, sungguh kami telah mengutus utusan kami dengan al-bayyinat. Ya, penjelasan dengan wahyu. Wa anzalna ma'ahumul kitab. Ya, saya turunkan bersama mereka adanya Alkitab wal mizan dan mizan supaya manusia bisa menegakkan suatu perkara dengan adil. Mizan adalah perkara yang dengannya dapat kita menimbang, ya, suatu yang dengannya kita dapat menimbang-nimbang perkara yang ada. Nanti perkara yang ada itu ditimbang dengan mizan. Paham ya? Dan juga dengan mizan juga kita dapat mengkiaskan satu sama lain. Dapat mengkiaskan, menyamai antara perkara satu dengan perkara yang lainnya. Berarti menunjukkan apa? Adanya kias. Karena kias itu yaitu hakikat kias itu menyamai suatu perkara dengan perkara yang lainnya. Kalau dia sama maka hukumnya berarti sama. Nanti akan kita jelaskan insyaallah. Berkata Syekhul Islam Taimiyah, qiyas yang sahih minal adl. Jadi al-adl apa adl? Yang adil. Minal adl. Al-qiyas as-sahih minal adl fa innahu taswiyatun baina mutamathilain. Sesungguhnya qiyas yang sahih yang al-adl bahwasanya itu adalah qiyas yang menyamai antara dua perkara yang semisal. Ya, menyamai, menyetarai dua perkara yang serupa dan juga membedakan antara dua perkara yang memang tidak serupa. Nah, sebagaimana umpamanya mengkiaskan tentang masalah A ini fara gitu kan, nanti kiaskan dengan 4 rukun sebagaimana udah kita pelajari gitu ya. Ada asal, ada hukum, ada illah, ada apa? Fara. Ya, nah. Illah kita ambil dari hukum tersebut. Bahwasanya adanya hukum tersebut memang ilahnya adalah A. Adanya hukum haram tentang khamar misal ya. Misal kita katakan khamar yang gampang. Ada hukum haram tentang khamar karena ilahnya apa? Memabukan gitu kan. Ilahnya memabukan. Berarti asalnya adalah khamar, syurbul khamar. Naam, kemudian hukumnya adalah haram sebab adanya hukum tersebut karena iskar, memabukan. Cabang-cabangnya yang serupa dengan iskar ini dari sisi illah maka kita kelompokkan. Kayak gitu gampang. Nah,
Berarti kan kita taswiyah baina mutamathil lagi. Lanjut. ومن السنة ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود فقال هل لك من ابن؟ قال نعم قال ألوان قال قال هل فيها من أورق؟ قال نعم قال فأن ذلك؟ قال لعله يزعم عرقا Irq. عرقا Irq. عرق. قال فلعل ابنك Masa ibnuka. Taib, fala'alla banaka hadha naza'ahu ilun. Muttafaqun. Yang dimaksud dari sunnah Nabi SAW, apa dalil dari sunnah Nabi SAW adalah yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang ke Nabi SAW berkata, ya wahai Rasulullah, saya ini kok tiba-tiba punya anak, istri saya habis lahiran kok warnanya hitam, nah, gitu ya, karena ini kulit hitam, padahal saya putih, istri saya putih gitu. Kata Denny, tiba-tiba Denny kaget punya anak hitam. Dan misal ya. Faqal, maka Nabi berkata, halaka min ibil, kamu punya onta enggak? Naam, katanya. Apa warna-warnanya mereka ini onta-onta kamu ini? Ya, ada yang merah. Hal fiha min awraq. Apa artinya awraq? Sawo matang, merah tapi pengen agak ke apa ya? Coklat-coklat gitu lah ya. Marun. Ya begitulah ya warna onta yang sebagaimana kita lihat di Saudi. Ya kalau na'am ya ada juga yang warna kayak gitu. Qala fa anna dzalik, itu tiba-tiba dari mana itu onta kamu itu yang warnanya sawo matang kayak gitu, warna merah-merah agak pengen ke coklat-coklatan. Padahal onta-onta mau kan ada warna merah semua. Paham? Paham enggak? Apa kata dia? Ya mungkin itu karena keturunan yang sebelumnya, gitu. Karena nenek moyangnya gitu. Makanya dia ada jadi warna kayak gitu. Maka kata Nabi SAW, ya mungkin anakmu juga, ya memang sebelumnya ada yang hitam gitu. Jadi kayak gitu. Artinya jangan kita tuduh berzina istri kita dengan ini misalkan gitu ya. Tapi apa? Mungkin kayak gitu. Antum misalkan nanti, maksudnya kayak gitu ya. Maksudnya antum nanti. Ketika antum putih, istri antum putih, kok yang keluar coklat gitu. Jangan antum apa? Tuduh istri antum, ini anak siapa? Ini anak kita gitu. Loh kok warnanya beda? Nanti istri antum bilang la Allah ibni naza'ahu irqan. Mungkin apa? Anak kita ya, Wah. Ada keturunannya kayak gitu. Ya, mungkin istrinya bisa gitu kan, bisa bahasa Arab, istrinya ustadzah. Selain kakeknya, Kan kakek kan ada 2 jalur. soalnya paman saudara suami, saudara suami ini sebagai mirip ini mirip paman. Saudara suami gitu. Biar anak malah bapak anak nih ya, kalau antum bapak anak nggak ada jenggot kayak gini gede. Apa? Jenggot lebat kayak gini. Umi anak juga enggak. Lah, bener enggak? Engkau anak juga enggak ada jenggot ya. Anak dipotong. Ya enggak, maksudnya kalau tumbuh juga kecil apa dikit gitu. Nenek anak juga enggak ada jenggotnya. Paham? Anak lihat keluarga anak, ternyata apa? Ternyata mamang anak brewokan. Ya, paman berarti ya, adiknya bapak anak. Itu brewokan ternyata. Makanya anak dibilang, lu mirip banget mamang lu gitu kalau di sana. Brewoknya, ya saudara, atau bilang gitu. Ah, gitu. Iya. Bilang mamang gitu, paman.
Paham kan? Dia ini kualat tar. Taib. Qala Ibnu Arabi fihi dalilun ala sihhatil qiyas wal i'tibar bin nazir. Dalam ayat hadis ini terdapat dalil yang sangat jelas yang menunjukkan sahnya untuk mengkiaskan suatu perkara dan menganggap ya perkara itu dengan yang semisalnya. Ana baca biar cepat ya. Wa min aqwali sahaba ma warada fi kitab Umar bin Khattab ila qadihi Abi Musa al-Asy'ari. Di antara ucapan yang sahabat adalah yang datang dalam kitabnya tulisannya Ibnu Umar, Umar bin Khattab afwan. Umar suatu ketika menulis suatu pesan yang beliau ingin sampaikan kepada qadhi hakim pada saat itu, yaitu adalah Abu Musa al-Asy'ari. Wa fihi, di dalam surat tersebut, tsummal fahma fima adla alaika mimma warada alaika mimma laysa fi Qur'an wala sunnah. Kemudian pahamilah dengan baik tentang perkara yang adla alaika, disampaikan, diajukan kepadamu, yang mana perkara tersebut tidak datang atasmu dari Al-Quran dan Sunnah, enggak ada sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Tsumma qayisil umur indak wa arifil amsal. Kemudian kiaskanlah perkara-perkara tersebut yang tidak ada dari Al-Quran Sunnah, ya, dari sisimu. Dan kamu ketahuilah, pahamilah betul dengan baik, ya perkara-perkara yang serupa, yang semisal. Tsumma amid fi ma tara ila ahabbiha ilallah wa ashbahiha bil haq. Kemudian kamu bergantunglah pada perkara yang menurut kamu itu lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dan lebih serupa dengan kebenaran. Ini kan kias sangat jelas ini ya. Ya, nah. Kemudian wa naqala Ibnu Qayyim 'anil Muzani min kibari Syafi'iyah annahu qala al-fuqaha min asri Rasul ila yaumina wa hallu majarran ista'malu al-maqayisa fil fiqhi fi jami'il ahkam fi amri dinihim. Para fuqaha dari zaman Nabi SAW sampai zaman kita, wa hallu majarran, dan seterusnya. Hallu majarran dan seterusnya. Mereka menggunakan qiyas-qiyas itu dalam fikih, di dalam seluruh hukum-hukumnya, dan di dalam seluruh perkara agama mereka. Kalau enggak ada dalil. Wa qala wa ajma'u ala anna naziral haqq haqqun wa naziral batil batilun. Dan mereka telah berijma' bahwasanya perkara yang serupa dengan al-haq, dia hak juga. Yang serupa dengan kebatilan, maka dia juga apa? Batil. Enak. Barakallahu fikum. Wa qawluhu wa amal qiyas fa huwa raddul far'i al-asl. Al-qiyas lughatan at-taqdir wal musawah. Qiyas secara bahasa adalah takdir, mentakdirkan, mengkira-kirakan, al-wal musawah, dan menyamakan, menyetarakan satu sama lain. Taqul qistul thawb bizira' idza qaddartahu bihi. Saya qiyaskan kain ini, baju ini dengan az-zira', maksud dengan satu hasta. Maksudnya ketika kamu takdirkanlah, dengan ukuran satu hasta itu. Fala fulan la yaqasu bi fulan, itu enggak bisa disamai dengan fulan, ay la yusawa. Secara istilah raddul far' ila al-asl fil hukm bi illatin jami'atin. Secara istilah raddul far' ila al-asl, kita kembalikan yang fara' kepada yang asal, fil hukmi, pada suatu hukum. Kenapa dikembalikan? Kenapa digabungkan? Li'illatin tajma'uhuma, karena adanya illah. Illah ini sebab adanya hukum yang mengumpulkan antara keduanya, yang menyatukan antara
keduanya. Wal ba fi qawlihi bi illatin sababiyah, ya, bisa babi illah, ya, dengan sebab adanya illah. Wa ma'na raddul fara' wa ma'na raddil fara' ila asal ja'aluhu musawiyan lahu wa raji'an ilaihi fil hukmi. Makna daripada raddul fara' ila asal adalah menjadikan yang fara' itu serupa dengan yang asal dan dikembalikan kepada yang asal fil hukmi, pada suatu hukum. Kalau hukum yang asal haram, berarti yang fara' juga apa? Haram. Wa haitsu innal fara' lam yarid fi bayani hukmihi nassun wala ijma'un, di mana suatu perkara yang cabang tersebut belum datang di dalam menjelaskan hukumnya, ya, belum datang dari nas dan ijma'. Artinya tidak ada nas dan ijma' yang datang dalam menjelaskan hukum fara' tersebut, makanya dikiaskan. Li'anna mawdu'al qiyas talabu ahkamil furu'il maskuti anha atau maskuti anha. Barakallahu fiik. Karena pembahasan qiyas itu adalah talabu ahkamil furu'. Kita mencari hukum-hukum yang fara', yang mana hukum tersebut maskut anha, didiamkan. Artinya bagaimana didiamkan? Ya, hukumnya itu tidak dibicarakan, tidak dibahas oleh syariat tentang halal haram. Maksudnya hukum di sini ahkam syar'iyah, ahkam syar'iyah yang sudah kita bahas, al halal haram ila akhirih. Allati lam yarid fiha nassun wala ijma', yang mana tidak datang pada hukum tersebut nas dan ijma'. Nas di sini adalah Al-Qur'an dan sunnah. Ijma' juga tidak datang. Fa idza wujida illatul asl fil far'i hukmu atau hukmal asl. Ketika didapatkan illah yang asal, illah sebab daripada apa? Adanya hukum pada perkara yang asal kita dapatkan di fara', maka yang fara' ini kita berikan hukum seperti hukum yang asal. Paham ya? Paham tuh? Wa mithaluhu qiyasul aruz 'alal burri fi jaryanir riba. Contoh misalkan mengkiaskan beras dengan bur, gandum, pada perkara, ya, mereka berduanya itu jalan hukum-hukum rabawiyah, sinfun rabawiyah. Jadi artinya kalau sinfun ribawiyah itu kalau ditukar yang semisal harus dengan semisalnya, ya, dan biyadin mithlan bimithlin semisalnya. Paham ya? Itu maksudnya tentang ahkam, ya, ar-ribawiyah. Wal illatul lati tajma'uhuma hiya at-ta'am wal kail mathalan. Ini kita sedang memberikan contoh, ikhwan. Nah, dan ilah yang menggabungkan antara asal dan fara' di sini yaitu adalah ta'am. Dia adalah makanan wal kail, yang dan suatu perkara yang ditimbang. Masalah contoh. Kail ini ditimbang atau ditakar? Timbang itu wazan ya. Kail itu takar ya, ditakar. Sama-sama ditakar. Paham ya? Contohnya gitu. Wa qiyasul 'abd 'alal amah fi tasnifi haddiz zina bi jami'ir riq fi kullin minhuma. Ya, nah. Kemudian mengkiaskan budak kepada budak laki-laki kepada budak perempuan dalam had zina, ya, tasnif itu disetengahkan hukuman ketika didapatkan mereka itu berzina. Bijami'il irq fi kullin minhuma, karena apa? Persamaan, ya, terkumpulnya persamaan sisi kebudakan pada setiap dari keduanya. Yang mana abd itu adalah riq, umah juga adalah apa? Riq, raqabah, sama-sama budak. Ya, nah. Jadinya kita kiaskan al-abd alal amah, karena dalil nasnya itu hanya bicara tentang amah, bukan abd. Karena dia ilahnya itu adalah ar-riq, kita gabungkan al-fara' ini kepada al-asal. Wa dalilul asal ayatu suratin nisa, dalil daripada asalnya itu adalah ayat dari surat An-Nisa. Kama taqaddama fi takhsis, sebagaimana udah kita lewatkan lalui sebelumnya pada bab takhsis. Sekarang wa arkanul qiyas arba'atun, rukun qiyas itu ada 4. Ini udah kita pelajari juga, alhamdulillah. Ya, enaknya gitu ya. Udah belajar dasar, habis itu langsung ke kitab berikutnya.
Tinggal murojaah. Ayo. Sebentar. Pertama al-fara'. Wa huwa al-mahallu alladhi yuradu itsbatul hukmi fihi. Fara' itu adalah suatu objek yang diinginkan, yang kita inginkan apa? Di dalam objek tersebut itsbatul hukum, menetapkan suatu hukum. Wa yusammal maqis, biasa dia diberi nama dengan al-maqis. Wa huwa al-arzu fil misal al-awwal, yaitu adalah al-aruz, beras pada contoh pertama, wal abad fil misal tsani, abad pada contoh kedua. Kenapa? Ya, dia kita ingin tetapkan hukumnya dengan mengkiaskan karena dia tidak ada dalilnya yang membicarakan tentang penjelasan hukumnya dia. Kedua, al-asl wa huwa al-mahallul ma'lum thubutul hukm fihi, itu adalah objek yang udah maklum, tetapnya hukum di dalamnya. Wa yusammal maqisu alaihi, dinamai dengan maqisu alaihi, wa huwal burru wal amah. Yang ketiga, wal hukum wa huwal amrul maqsudu ilhaqul fara' bil asl fi, hukum itu adalah perkara yang dituju, ya, perkara yang dituju yaitu adalah ilhaqul fara' bil asl fihi, kita kelompokkan yang fara' dengan yang asal fihi pada hukum tersebut. Wa huwa jiryan ar-riba fil mathal awal wa tasniful haddi fi tsani. Wadah insyaallah. Kemudian mengelompokkan, ya. Mulhaq jamak mudzakkar salim apa? Artinya apa? Yang diikutkan, diserupakan, itulah kayak gitu terjemahan. Yang empat, al-illah wa huwa al-ma'na al-mushtarak bainal asl wal fara' al-muqtadi itsbat al-hukmi fil fara'. Illah itu adalah makna, suatu makna atau sifat, ya, yang berserikat antara asal dan fara', yang mana makna tersebut atau wasf tersebut memberikan konsekuensi tetapnya suatu hukum pada fara', ya. Konsekuensi apa? Menetapkan suatu hukum pada al-fara'. Ayo. Wahyal at-ta'am wal kail masalan fil awal wa riq fi tsani, itu tentang perbudakan pada contoh kedua. Nah, barakallahu fikum. Ala kulin, berarti di sini kesimpulannya, kalau hukumnya tersebut hukum ta'lili baru bisa. Kalau hukumnya ta'abbudi tidak bisa. Nah, al-asal fil ahkam apa kemarin? Pada Bapak. Qiyas. Ketika kita sedang bicara qiyas di al-usul min usul. Apa? Ahkam terbagi berapa? Pertama syar'iyyah, terus wad'iyah. Antum apa? Taklifiyah sama wad'iyah. Antum? Oke, antum? Ahkam terbagi itu, antum? Syar'iyyah, wad'iyah. Oh, ahkam terbagi tiga. Apa? Syar'iyyah, lugawiyah, adiyah, adat. Syar'iyyah. Oke. Baik. Sebelumnya push up dulu lah. Ayo push up. sekali. 10 kali. Jadi ada yang betul. Nggak ada yang betul. 10 kali. Gimana yang?
Kita lagi bahas apa? Qiyas. Ahkam di dalam bab qiyas terbagi dua. Ta'liliyah sama ta'abudiyah. Oh yang alah. Anda udah sebutkan ya tadi. Ada hukum namanya ta'lili, ada hukum ta'abudi. Apa maksudnya ta'lili ta'abudi antum? Oke, kalau ta'abudi, ayo. Seperti contohnya apa kalau ta'abudi ya? Ayo, itu juga bisa. Banyak ya. Contohnya misalkan kenapa habis makan daging onta harus wudu, kan gak ada ilah gitu. Tapi al-asal fil ahkam ta'liliyah. Enak. Wa qawlu wa huwa yanqasimu ila thalathati aqsamin lamma dzakara ta'rif al-qiyasi syara'a fi taqsimihi bihasabi ilatihi. Setelah menyebutkan definisi qiyas, mulai di sini beliau membagi qiyas itu sesuai daripada ilahnya. Fa dzakara annahu thalathun aw thalathatun. Beliau menyebutkan qiyas itu sesuai daripada ilahnya itu terbagi tiga. Ada qiyasul illah, ada qiyasul dalalah, sama qiyas syabah. Urifa kullu qismin minha, dan atau arrafa kullu qismin. Beliau akan juga di sini mulai untuk menjelaskan definisi setiap dari pembagiannya. Wa qawlu fa qiyasul illah makanatil illah fihi mujibatan lil hukm. Adapun qiyas illah adalah illah yang pada hukum tersebut atau pada perkara tersebut mujibatan lil hukmi, memberikan konsekuensi adanya suatu hukum. Ai huwa makanatul illah allati tajma'ul far' wal asl fil hukmi mujibatan lil hukmi muqtadiyatan lil hukmi. Itu adalah perkara yang ilahnya itu dapat menggabungkan, mengumpulkan antara far' dan asal pada hukum yang ada. Mujibatan hukm maksudnya muqtadiyatan hukmi, yang mana ilah tersebut memberikan konsekuensi adanya suatu hukum. Nah, bimana mananya annahu yahsunu takhalluful hukmi anha fil fara' bi an tujada hiya fil fara' wa la yujadul hukmu. Maknanya apa daripada muqtadiyatanil hukmi? Ilah ini adalah konsekuensi adanya hukum. Maknanya tidak boleh, tidak bagus kita menghilangkan suatu hukum anha dari ilah tersebut fil fara' pada fara'. Jadi pada asal ada apa? Ilah. Tamam. Pada asal ada namanya apa? Ilah. Yang mana ilah ini menyebabkan adanya suatu apa? Hukum. Paham ya? Kemudian di sana ada fara'. Ada apa? Fara'. Ini fara' enggak ada hukumnya dalam syariat. Kita coba kita jelaskan kayak gini biar gampang. Ini maksud daripada kalimat ini. Mana tadi asalnya, misalkan apa al-asal? Khamar. Walaupun nanti khamarnya ada nih ya, sini akan di ini. Atau ginilah, asalnya adalah ini apa namanya? Ta'fif. Berkata Ya, al-hukm, hukumnya apa? Haram. Ya, dengan dalil yang ada. Kemudian ilah. Apa ilahnya? Al-adza. Ganggu. Sekarang ada fara'. Misalkan ya, ada suatu perbuatan yang mana perbuatan ini ketika kita lakukan mengganggu orang tua. Paham? Contoh misalkan apa? Gebug. Tahu gebug enggak? Mukul. Sekarang memukul ini
Ganggu orang tua nggak? Ya. Oh, lebih ganggu lagi. Kalau kata uf aja apa? Lebih mengganggu ini. Nah, apalagi darab. Berarti al-fara' ini kita kiaskan dengan al-asl karena ilahnya bersatu, maka hukumnya jadi apa? Haram. Paham? Jelas insyaallah. Nah, di sini muqtadiyatanil hukm maknanya apa? Maknanya apa? Maknanya la yahsun. Tidak bagus. Takhalluful hukmi anha fil fara'. Kita ya menghilangkan suatu hukum, kabur dari hukum tersebut anha dari ilah ini fil fara' pada fara'. Sekarang pada fara' ini ada darab sah. Nah, ini darab ini kita tidak katakan haram. Paham? Darab ini kita kalau mukul orang tua enggak haram. Kenapa? Ya karena enggak ada dalilnya. Adanya uf doang. Berarti apa? Kita menghilangkan suatu hukum yang ada pada darab. Ya, kita menghilangkan ilah yang ada. Paham ya? Itu namanya takhalluful hukum anha. Menghilangkan suatu hukum haram anha dari adanya ilah yang sangat jelas fil fara' pada fara' ini. Bi antu jadahya fil fara' wa la yujadal hukum. Maksudnya apa? Di mana ilah tersebut sebenarnya apa? Ada pada fara'. Darab ada enggak sisi adzanya? Ada. Wala yujadul hukmu, dan di situ tidak didapatkan adanya hukum haram juga. Itu enggak boleh kayak gitu. Makanya ilah itu adalah mujibatanil hukmi. Perkara yang memberikan konsekuensi, harusnya ada hukum yang sama dengan al-asal. Karena adanya ilah pada fara'. Enggak boleh kita berpaling dari fara' tersebut yang muncul ilah tersebut yang muncul di fara'. Paham ya? Nggak boleh berpaling dari hukum yang disebabkan dihasilkan daripada ilah yang ada di al-fara'. Nah. Baik. Misal contohnya adalah qiyasud darbil walidain, mengkiaskan tentang memukul dua orang tua au ahadihim atau salah satunya lah. Ya, ini satu aja udah ini, apalagi dua-duanya. Keren ya. Ala ta'fifil maqsus alaihi, mengkiaskan kepada apa? Kepada perkara yang telah dinaskan, ditegaskan oleh Al-Qur'anul Karim, yaitu adalah perkataan uf. Apa uf ini? Aja nggak boleh. Gitu kan. Apalagi yang lain-lain. Apa misalkan kalau di sini lagi disuruh, misalkan lagi disuruh, nanti dulu lah. Dipanggil lagi, berisik kali. Itu durhaka itu ya. Gitu. Itu lebih dari ta'fif. Kalau misalnya orang Betawi, deh, ngapa sih? Misalkan gitu, itu nggak boleh. Sama dikiaskan. Paham ya? Itu mengganggu. Deh. Itu nggak boleh. Itu juga kasar di Betawi. Ya elah, gitu. Udah bisa pergi dewek, mungkin nyuruh-nyuruh baik. Nah, itu juga sama. Ya. Tidak bolehkan. Iya kan nyusahin anak dari kecil, dari kandungan. Iya. Nyusahin banget. Antum nih, tiba udah gede kayak gini. Dulu masih kecil, segini. Kalau udah tahu gede nyusahin, potek aja dulu. Gak usah dihidupin, gak usah diurusin. Ya. Al-illah ya al-idha, ilahnya mengganggu. Fala taqul lahum uf, enggak boleh kalian katakan kepada keduanya uf. Al-hukam haram, ilahnya idha. Fala yahsunu, maka tidak bagus sekali aklan, secara akal, takhalluful hukmi fil far'i, kita menghilangkan suatu hukum yang ada di dalam fara' tersebut. Ya, menghilangkan suatu hukum yang ada apa pada
fara' tersebut padahal ilahnya sama-sama ada, bi an yubaha ad-darbu, dengan kita memubahkan memukul orang tua, wa yamna'u at-ta'fif, wa yamna'a ta'fif, dan kita mencegah dari apa? Yumna'a ta'fif, ya Pak, bacanya gitu ya. Wa yumna'a at-ta'fif, mencegah dari perkataan ma'a wujudil illah fil far' ala atammi wajhin, padahal ya adanya illah pada fara' itu datang dalam bentuk yang sangat sempurna. Bahkan nanti namanya ini qiyasul aula. Namanya qiyas apa? Al aula, qiyas yang lebih utama ini. Nah, artinya lebih utama diharamkan apa? Gebug, daripada cuma mengatakan nggak bayangin ya kalau ada orang yang bunuh orang tuanya, ini nendang segala macam. Ada loh, ada dulu tuh yang lagi viral tuh, yang gara-gara minta skincare doang atau minta HP itu lupa. Cewek SMP kalau salah, orang tuanya diomelin, ditendang atau gimana, kemudian bawa-bawa parang atau pisau atau golok. Na'udzubillah. Sebentar tahu, habis itu ketemu dia mati bunuh diri. Itu anak. Ini juga pentingnya untuk apa ya? Membentengi tarbiyatul abna dengan ilmu. Makanya penting tuh kajian yang tahu promosi. Wa hadza ala qauli man yara anna thubut al-hukmi fil fara' fi hadha al-qism bi tariqil qiyas fayakuna min qabilil mantuq. Nah, lihat di sini ikhwan fillah. Wa hadza, dan penjelasan ini kalau kita mencontohkan dengan qiyas ad-darab ala at-ta'fif, ala qauli, atas pendapat man yara, yang berpandangan anna thubutal hukmi fil fara', bahwasanya tetapnya suatu hukum pada fara' ini fi hadza al-qism, pada bagian ini bi tariqil qiyas, dengan cara mengkiaskan. Sebabnya thubut tahrimud darab itu bil qiyas. Kalau ada yang bertanya itu sebabnya ini adalah sebagian pendapat ulama. Paham ya? Sebagian pendapat ulama. Fayakunu min qabilil mantuq, berarti dia nanti menjadi suatu jenis dari kategori al-mantuq. Apa mantuq ini? Suatu yang diucapkan. Nah. Barakallahu fiik. Wal qawlu tsani, ucapan yang kedua, annahum min bab mafhumil muwafaqah, bahwasanya ini termasuk bab mafhumul muwafaqah, pemahaman yang serupa. Artinya apa? Ya kalau umpamanya darab aja, if aja enggak boleh, apalagi apa? Darab. Ini mafhum muwafaqah namanya. Wa huwa an yuwafiqal maskutu anhul mantuqa fil hukmi, yaitu apa? Yang mana al-maskutu anhu, yang didiamkan hukumnya oleh syariat, yuwafiq, sesuai dengan al-mantuq fil hukmi, yang sedang diucapkan, dilafadzkan pada hukumnya. Paham ya? Jadi yang mantuknya apa? Fala taqul lahuma uff. Ya, uff. Ini mantuknya. Nah, kemudian barakallahu fikum, di sana ada hukum yang didiamkan, yang sebenarnya sama saja. Ya, sesuai, selaras gitu. Maka dikatakan apa? Enggak boleh kita mukul, enggak boleh ini. Itu namanya hukum, enggak boleh mukul, enggak boleh bentak, enggak boleh kita katakan dengan perkataan yang kasar semisalnya. Itu mimbabi mafhumul muwafaqah, karena saling sesuai satu sama lain. Waqat yakunu aula waqat yakunu musawiyan wa darab aula bi tahrimin ta'fif. Terkadang mafhum muwafaqah ini ada yang sifatnya aula, lebih utama. Ada juga terkadang sama saja satu sama lain antara al-mantuq dan mafhumul muwafaqah. Wa darab aula bi tahrimin ta'fif. Dan darab di sini, memukul di sini lebih utama, diharamkan daripada berkata Nah.
Wal masyhuru anna qiyas al-illah huwal jama' bainal far' wal asl bin nafsil illah. Yang masyhur itu adalah bahwasanya kiaskan qiyasul illah, qiyas illah ini yang jenis pertama ya. Itu adalah menggabungkan antara far' dan asal binafsil illah, dengan ilah yang serupa, yang sama. Kama idza qulna, sebagaimana kalau kita katakan yajri riba fil aruz qiyasan alal bur bi jami'il ta'am wal kail, masalan contoh ya. Wa huwa imma jalin au khafiyun, dan namanya ilah qiyasul illah ini ada yang namanya illah yang sifatnya jali dan sifatnya apa? Khafi. Kalau jali jelas, kalau khafi agak samar. Wa ma dzakarahu al-musannif huwa qiyas al-illati al-jali. Dan yang disebutkan dalam musannif ini termasuk qiyas illah al-jali, wa huwa ma'ulima min ghairi mu'ana wa fikr. Yang itu adalah qiyas al-illah yang diketahuinya tanpa harus menggunakan usaha yang berat dan pemikiran yang dalam. Sudah cukup. Sudah diketahui, mudah insyaallah. Nah, sebentar. Ya, mungkin kita cukup dulu ilahuna. Alhamdulillah.